Tuhan, saya ucapkan selamat sore bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah pertengahan minggu pada hari ini. Mari sama-sama kita berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Oleh
Tuhanku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Dan oleh karena kemurahan Tuhan pula lah kami masih diberikan kesempatan untuk datang di rumah Tuhan di tempat ini. Bersama-sama memuji, mempermuliakan nama Engkau. Berkatilah dan pimpinlah ibadah kami. Dari awal hingga pada akhirnya, Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Mengurapi setiap kami hamba-hambamu, pelayanmu. Mengurapi seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan kami rindu lawatan sorgawi menjadi bagian kami. Hadirlah dan bertahtalah dalam setiap pujian yang akan kami naikkan. Karena kami tahu di dalam setiap puji-pujian ada kuasa yang bekerja dalam hidup kami. Hanya Engkau saja yang dipuji, dipermuliakan dan diagungkan pada petang hari ini. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di
di atas dasar iman. Haleluya. Kita mau terus semangat dalam Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah lubang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, haleluya, timbunlah tanah yang berlubang, siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau terus bekerja di ladangnya Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sama-sama kita berdiri. Jalan hidup kita semakin hari semakin terang, semakin hari semakin cerah karena firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin, haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi
cahaya firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin, haleluya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan penuh iman bahwa hidup kita semakin terang, semakin diberkati, semakin dituntun oleh firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan juga pujian ke depan memuji nama Tuhan.
Puji Tuhan, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan seumur hidup kita karena segala perbuatan ajaib atas hidup kita. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau menjadikan Dia sebagai andalan kita. Kau yang selalu kuandalkan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi diriku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu telah nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi diriku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu telah nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu telah nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, selama ku menyembah, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita akan masuk doa untuk firman Allah. Saudara Rangga berdoa, saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Yesus, Tuhan terima kasih pada sore hari ini Tuhan, di tempat ini kembali dan juga saat ini kami mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Terima kasih jika ruangan ini terus setiap hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan materi daripada firman-Mu ya Tuhan. Masih kau berkati ya Tuhan, dan
dari firman-Mu yang mengingatkan tentang firman-Mu, Kau pakai ya Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan. Nah kami akan menerima sebagian pada firman-Mu, kami mau sambut firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Kita akan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita beroleh kesempatan kembali untuk kita kembali memuji, memuliakan nama Tuhan, berbakti sebagai tanda ucapan syukur kita. Puji Tuhan, kita sudah disegarkan lewat pujian, biar pujian memberkati kita semuanya, menyenangkan hati Tuhan, dan malam hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita akan buka dalam suratan 2 Korintus, pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6, kita akan baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, 2 Korintus 6 ayat pertama dan kedua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Puji Tuhan, firman Allah sore hari ini saya beri tema tentang jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Kalau kita baca ayat 1 dan kedua, ini adalah sebuah karya yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan bagi kita. Sebuah kesempatan yang Allah berikan bagi setiap umatnya, malam hari ini bagi setiap kita yang hadir, bahwa saat inilah Allah berkenan dalam kehidupan kita. Saat inilah Allah menolong kita. Saat inilah Allah menyelamatkan kita. Firman Allah katakan waktu ini adalah waktu perkenanan itu dan hari ini adalah hari penyelamatan itu. Firman Allah katakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ketika ada kesempatan jangan ditunda lagi. Mari kita kerjakan keselamatan itu. Mari kita kerjakan karena saat ini dan waktu ini adalah waktunya Allah. Untuk Allah berkenan atas setiap usaha-usaha kita, atas setiap ibadah kita, atas setiap doa-doa kita, atas setiap seruan-seruan kita. Allah berkenan. Saat ini dan waktu ini firman Allah katakan Allah berkenan. Nah, kalau kita berbicara tentang menunda, sering ya kita melakukan menunda-nunda mungkin dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Kalau di sekolah mungkin menunda mengerjakan tugas, menunda dulu pekerjaan rumah, PR-nya. Kalau dalam aktivitas pekerjaan mungkin menunda dulu pekerjaan kita, tidak saya selesaikan sekarang, nanti saja. Sering kali kita melakukan hal-hal itu dan banyak alasan kenapa kita menunda sebuah tugas, sebuah pekerjaan, sebuah tanggung jawab kita. Yang pertama, alasannya adalah karena malas. Ya. Saya malas terus mengerjakan ini, besok saja. Atau nanti saja. Bisa jadi alasannya karena tidak tahu atau tidak mampu untuk mengerjakannya. Bisa juga alasannya karena saya mengerjakan banyak hal, tidak fokus. Ya, karena mengerjakan pekerjaan hal yang lain. Bisa jadi kita menunda-nunda alasannya karena, ini kurang penting, ada hal yang lebih penting. Ini bukan prioritas,
Ada hal yang lebih prioritas yang harus saya kerjakan. Hal ini saya kerjakan nanti saja. Ini menunda secara negatif ya. Dan malam hari ini kita akan belajar jangan menunda-nunda dengan alasan karena lebih beralasan kepada malas atau tidak fokus atau menyepelekan hal ini. Ada juga menunda yang positif, seperti ketika cuaca buruk, seorang pilot harus menunda penerbangannya karena membahayakan, itu juga hal yang positif. Ketika hujan deras, hujan badai, kita menunda untuk bepergian, karena bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu menunda secara untuk kebaikan kita. Tapi malam hari ini, firman Allah kita belajar jangan menunda-nunda karena alasan kita atau alasan wah nanti saja wis, bukan untuk kebaikan kita. Di sini tadi dikatakan firman Allah memberikan kesempatan kepada kita. Tetapi seringkali kebiasaan menunda dan menunda ini kalau kita lakukan secara terus-menerus akan dapat merugikan kita. Seperti contohnya tadi kalau dalam anak-anak sekolah dapat PR, dapat tugas, tidak dikerjakan, lebih memilih bermalas-malasan, alah besok saja wis, saya kerjakan pagi-pagi. Benar. Sekarang saya tak melakukan kesenangan saya. Saya pernah lihat, sekalipun saya sudah tua, saya suka film itu, Upin Ipin ya, Bapak Ibu Saudara. Di situ juga terjadi ketika Upin Ipin dapat tugas, dia lebih memilih untuk bermain daripada mengerjakan tugasnya. Nanti saja, ketika dinasehati kakaknya, nanti saja, saya kerjakan, saya mau main dulu. Ketika selesai main, ternyata hujan deras, capek, tidur. Ketika malam hari mau mengerjakan, ternyata lampunya mati. Listriknya padam, akhirnya nggak bisa mengerjakan. Sebuah kerugian, ketika esok paginya akhirnya dimarahi oleh gurunya. Dalam aktivitas pekerjaan kita yang sudah bekerja, seringkali kita juga menunda pekerjaan yang ditugaskan kepada kita. Nanti saja wis, masih malas. Besok masih ada waktu. Kan pekerjaannya masih akhir bulan, tutup tanggalnya, tutup bulannya. Sekarang masih tanggal 5. Nanti aja tanggal 15 saya kerjakan. Itu pengalaman saya ketika saya bekerja dulu ya. Ketika jadi kolektor nagih, tanggal awal ini tanggal santai-santai. Nanti aja ditagih. Akhirnya numpuk. Ya, di akhir bulan numpuk, bingung kelabakan sana sini. Kebingungan karena tidak dikerjakan, karena menunda-nunda tadi. Mau kunjungan, setelah telung dinoi izin ketimaran, ditunda, padahal sudah ada tugasnya. Ditunda, akhirnya numpuk. Kalau kita lakukan terus-menerus, ini bisa merugikan kita secara pribadi, bahkan merugikan orang lain. Ya, kalau dalam perusahaan tadi bisa merugikan perusahaan kita, bisa berimbas kepada gaji kita, bisa berimbas kepada keluarga kita, dan banyak sekali imbasnya, kerugiannya. Aktivitas sehari-hari pun, pekerjaan sehari-hari seringkali kita juga menunda-nunda. Nanti saja wis, mau bersih-bersih rumah nanti saja, masih seru ngobrol sama tetangga. Masih seru nonton sinetron nanti saja. Akhirnya sampai sore, sampai malam, ya rumahnya nggak dibersihkan. Sebuah kerugian. Aktivitas kita seringkali kita menunda-nunda. Saya akhirnya ingat kemarin ketika saya pergi ke Jambuer, saya bawa mobil, saya sadar, saya ngerti bahwa ini bensinnya habis, tidak cukup. Sudah ada rencana nanti dibelikan di Samben di pom ini. Tetapi saya tunda, pom ininya tutup nanti di sana. Di sana tutup juga. Saya tunda. Padahal ya lewat, ketika lewat ya ada orang-orang jual bensin eceran ada. Tapi saya tunda nanti endek sana, nanti endek sana. Sampai akhirnya pada suatu titik jegrek mati mesin. Bensinnya habis. Ya, karena menunda-nunda ini akhirnya merugikan.
Mangga akhirnya kelabakan ke sana sini cari bensin, beli bensin. Untungnya puji Tuhane kok enggak pas jalan jurang tanjakan. Jadi selesai jurang, baru di situ pas jalan rata bensinnya. Nah, hal menunda-nunda ini seringkali merugikan kehidupan kita. Seringkali kesempatan yang ada, yang harusnya bisa kita manfaatkan untuk belajar, untuk mengembangkan diri kita, untuk keuntungan kita, untuk hal-hal yang positif, kesempatan itu hilang, sia-sia. Hanya Om Pilus, ada Shopee Pay, Shopee Flash Sale. Kalau ada yang diinginkan, gak ditunda lagi. Saat itu juga. Biar nanti gak rugi ya, ketika dapat harga murah, kalau ditunda besok harganya sudah naik lagi. Mumpung dapat harga murah, cepet-cepetan. Tidak ditunda, akhirnya dapat harga yang miring dengan kualitas yang bagus. Nah, hal-hal menunda ini seringkali merugikan kita. Kita akan lihat beberapa contoh dalam Alkitab, dalam 2 Samuel 20. 2 Samuel 20. 2 Samuel 20 ayat 4 dan ayat 6. Sampai ayat yang ke-6. Cerita tentang Amasa. Ya, Amasa itu salah satu orang kepercayaannya Daud, panglima tentaranya Daud. Nah, pada saat itu dalam kerajaan Israel yang diperintah oleh Daud terjadi pemberontakan oleh seorang yang bernama Seba bin Bikri. Kita baca saja ayat yang pertama ya. Seba bin Bikri katakan, kita tidak peroleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. Lalu semua orang Israel meninggalkan Daud, mengikuti Seba. Sedangkan orang Yahudi tetap ada di pihak Daud. Nah, ketika ancaman ini muncul, Daud ayat yang keempat berkata kepada Amasa, salah satu panglima tentara. Amasa, ayat yang keempat ya, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Raja ngomong, Amasa kumpulkan orang-orang Yahudi, kerahkan orang-orang Yahudi dalam 3 hari. Kumpulkan semua terus menghadap ke saya. Amasa lakukan itu, tetapi dia menunda-nunda pekerjaan. Sampai waktu yang ditetapkan oleh raja 3 hari itu, dia tidak kerjakan itu. Akhirnya ayat yang ke-6, lalu berkatalah Daud kepada Abisai, sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kerahkanlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita. Jadi ketika Daud tahu bahwa Amasa tidak mengerjakan tugasnya, menunda-nunda pekerjaannya, dia cari orang lain. Akhirnya apa? Di ayat-ayat yang selanjutnya, dengan apa yang dilakukan Amasa dan mengancam keberadaan kerajaan Daud waktu itu, akhirnya Amasa dibunuh oleh Abisai. Karena terlalu banyak menunda-nunda waktu, sehingga ancaman itu semakin besar di kerajaan Daud. Menunda-nunda merugikan kehidupan Amasa, merugikan bangsa Israel saat itu, dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi tantangan yang ada. Kemudian kita lihat contoh lagi dalam Yosua 18. Yosua 18 ayat yang ketiga. Kita baca saja mulai ayat yang pertama ya. Yosua 18 ayat 1 sampai 3. Pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana.
karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Jadi bangsa Israel ketika memasuki tanah Kanaan mereka mendapat bagian. Suku-suku Israel itu mendapat bagian. Ini tanahmu di sini, tanahmu di sini, tanahmu di sini. Dan pada saat itu masih ada 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Ternyata kenapa mereka tidak dapat bagian, mereka ternyata menunda-nunda kesempatan yang Tuhan berikan. Bermalas-malasan, sampai akhirnya Yosua jengkel. Yosua marah, sampai berapa lama lagi kamu harus bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri itu. Nah, kegiatan kita, alasan kita menunda-nunda, merugikan sesama kita. Dalam kehidupan iman kita, rohani kita, Rasul Paulus tadi katakan, menasehatkan kita, supaya jangan membuat kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia. Dengan kita terus menunda untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Saya katakan kembali saat ini, waktu ini, firman Allah katakan tadi adalah waktunya Allah. Waktunya Allah berkenan, kesempatan kita untuk kita mengerjakan keselamatan. Kita datang beribadah, kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Jangan ditunda-tunda lagi. Kita lakukan itu, kita kerjakan itu. Saat ini kita punya kesempatan besar untuk kita hidup kekal bersama dengan Yesus. Rasul Paulus tadi katakan inilah waktunya, waktu perkenanan Allah. Mari kita kerjakan keselamatan kita. Jangan menunda-nunda. Nanti kalau ditunda-tunda, ya kalau waktu kita masih ada. Minggu depannya aku beribadah. Jika Allah ingatkan berdoa, jam kita untuk berdoa, bersekutu kepada Allah, nanti saja wis kita tunda. Ya kalau waktu besok masih ada. Ya kalau waktu selanjutnya Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Karena kita tidak tahu seberapa panjang umur kita tidak akan tahu sampai kapan kita ada, sampai kapan kita memiliki kesempatan. Oleh karena itu jangan menunda-nunda. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dampak dari kita menunda-nunda. Yang pertama, kehilangan kehidupan yang lebih baik. Kita lihat contoh dalam Markus. Kalau kita menunda-nunda, maka kita akan kehilangan kesempatan. Tentunya akan kehilangan kehidupan yang lebih baik. Markus 10, ayat 49 dan 50. Injil Markus, pasal yang ke-10. Ini cerita tentang Bartimeus. Mujizat yang Allah kerjakan bagi Bartimeus. Kita akan baca ayat 49 dan 50. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bartimeus seorang pengemis yang buta, dia memiliki kehidupan yang saat itu bisa dibilang rendah ya, kualitas kehidupan yang rendah, yang kurang baik, yang tidak baik, yang menurut pandangan manusia, dia hanya pengemis dan seorang yang buta. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus lewat di situ, ketika dia tahu, dia berteriak. Karena dia sadar ini adalah kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupannya.
Dia tidak menunda-nunda, dia berteriak. Ketika itu Yesus merespon, Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Ketika teriakannya direspon oleh Yesus, dia tidak lagi menunda, dia tanggalkan juga. Dia lepaskan segala beban, dia berlari menuju Yesus. Ketika ketemu Yesus, berjumpa dengan Yesus, akhirnya dia memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik. Kesembuhan terjadi, mujizat dialami oleh Bartimius. Hingga kehidupannya menjadi lebih baik. Dia bisa melihat, dia bisa tahu kondisi sekelilingnya, dan dia bisa melihat Yesus, terlebih dia diselamatkan. Kalau saat itu mungkin Bartimius menunda-nunda, atau mungkin karena ayat sebelumnya ya banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ayat 48. Bartimius lemah, ya wis. Ketika orang, diam Bartimius. Ya wis, nanti kayak Yesus lewat lagi. Saya tak minta tolong lagi. Kalau Bartimius lemah, Bartimius menunda-nunda, maka Bartimius akan kehilangan kehidupan yang baik. Akan kehilangan keselamatan yang daripada Tuhan. Tapi Bartimius tidak peduli apa kata orang. Yang dia rindukan adalah dia beroleh kehidupan. Dia beroleh melihat. Dia bisa melihat. Dia beroleh kehidupan yang lebih baik. Dia beroleh kemuliaan yang daripada Tuhan. Dia tidak pedulikan kanan kiri. Dia tidak tunda-tunda lagi kesempatan yang tersedia baginya. Dia lakukan itu, akhirnya karya yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Bartimius. Dia tanggalkan juga. Dia tanggalkan bebannya. Dia tanggalkan kehidupan yang lama. Dan dia datang kepada Yesus. Dari Bartimius ini Allah memberikan kesempatan. Kehidupan yang lebih baik, iman yang lebih baik di hadapan Tuhan. Iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Allah memberikan kesempatan, kemuliaan yang kekal. Korintus tadi katakan saat ini Allah memberikan kesempatan itu. Mari kita jangan menunda lagi, sikap seperti Bartimius, ambil kesempatan itu berteriak kepada Yesus, jangan pedulikan kanan kiri, jangan pedulikan salah orang lain, pujian katakan pandang saja pada Yesus, cari Yesus, sehingga kita beroleh iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kita beroleh kemuliaan yang daripada Allah. Seperti yang diperoleh Bartimius. Ketika Allah berfirman, Allah memberi kesempatan, Bartimius langsung ambil. Ketika Allah berfirman, Allah memberi kesempatan kepada kita, mari kita langsung ambil kesempatan. Jangan menunda-nunda, nanti saja, nanti aja wis, kalau Yesus kasih kesempatan lagi. Yesus memang kasih kesempatan lagi, tetapi kehidupan kita masih ada. Nah itu, ya. Kita mau hidup yang lebih baik, kita mau beroleh keselamatan daripada Allah, kita mau memiliki kesempatan kemuliaan yang daripada Kristus, mari gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Yang kedua, kalau kita sering menunda-nunda, kita akan kehilangan kesempatan melayani dalam pekerjaan Tuhan yang mulia. Lukas 9. Lukas 9 ayat 59 dan ayat 61. Lukas 9 ayat 59. Lalu Yesus berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ayat yang 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakan kerajaan Allah di mana-mana.
ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan. Kalau kita menunda-menunda, kita akan kehilangan kesempatan melayani dalam kemuliaan bersama dengan Yesus. Dua orang ini langsung diajak oleh Yesus. Ayo ikut aku. Orang yang pertama menunda. Ya Tuhan, tapi izinkan aku dulu ya menguburkan Bapakku. Yang kedua, ayo ikut aku. Melayani dalam misinya Tuhan. Ya Tuhan, aku mau ikut, tetapi izinkan aku pamitan dahulu. Cara manusia hal ini enggak salah. Pamitan dhisik hal yang baik. Bukan berarti kita mengikut Yesus, kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bukan berarti kita mengikut Yesus, kita tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan sehari-hari. Aku pokok ikut Yesus terus. Mau ikut Yesus terus. Di sini dikatakan, apa yang menjadi kesenangan kita, yang mengikat kita, yang menghalangi kita untuk mengikut Yesus, seperti Bartimius lakukan tadi, itu yang harus kita tangkap. Kita mau benar-benar dengan hati yang tulus mengikut Yesus, segala beban, segala masalah kehidupan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengikut Yesus, tanggalkan semua, serahkan semua kepada Tuhan. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan untuk bersama-sama melayani Tuhan, melayani misinya Tuhan untuk dalam kemuliaan Allah. Yesus katakan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan. Setiap kita yang mau mengikut Yesus, kita tinggalkan segala masa lalu. Kita tinggalkan kehidupan yang lama. Korintus katakan, hidup yang lama ditanggalkan, diganti dengan hidup yang baru. Dan mengikut Yesus. Lepaskan semuanya, ambil kesempatan yang ada untuk kita mengikut Yesus, untuk kita memiliki kualitas kehidupan iman yang lebih baik, untuk kita mendapatkan keselamatan yang kekal, yang daripada Tuhan. Jangan menunda-nunda. Tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, hari demi hari. Karena kesempatan yang Allah berikan saat ini nyata dalam kehidupan kita. Saat ini ada terbuka. Saat ini waktu itu. Saat ini perkenanan Allah dalam kehidupan kita. Kita mau ambil kesempatan ini untuk terus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita baca sekali lagi dalam 2 Korintus 6 tadi. Ayat utama kita sebagai ayat penutup. Korintus 6 ayat 1. Kita baca bersama-sama 2 Korintus 6 supaya kita tidak menjadi sia-sia, kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2, 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati renungan firman Allah malam hari ini. Saya undang kembali bangkit berdiri, angkat satu pujian bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kita mau manfaatkan kesempatan yang ada, karena saat inilah saat perkenanan Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang diberikan bagi kami,
biar kami tidak menunda-nunda untuk mengerjakan keselamatan kami. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Amin. Pakailah hidupku selagi kami masih kuat Tuhan, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Terima kasih. Masuk dalam doa bersama-sama. Nanti Ibu Iis Nur Hayati angkat dalam doa. Salam Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan Engkau yang telah kami rasakan hingga detik ini. Terima kasih atas penyertaan Engkau sepanjang kehidupan kami hingga detik ini Tuhan. Ampuni segala pelanggaran dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, pada saat sore hari ini kami sudah memuji, mempermuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kehidupan kami untuk tidak menunda-nunda apa yang menjadi kesempatan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Bawa kehidupan kami Tuhan senantiasa hidup seturut kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani saat sore hari ini, baik musik, baik pujian,
baik Tuhan, hamba-Mu yang membentangkan firman, urapi, berkati, dan isi bejananya, pakai kehidupannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema, berkat buat kehidupan kami, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu selanjutnya. Biarlah Allah yang berkehendak atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Silakan duduk puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Nanti latihan pujian kaum wanita ya. Besok tetap doa Jumat, Sabtu pada kaum muda minggu anak-anak pagi, yang kembali pada raya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa bersama. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pimpin ibadah petang ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami terima kasih atas segala kebenaran firman-Mu yang seringkali kami menunda, baik menunda di dalam jam doa, menunda dalam jam ibadah, menunda dalam jam-jam aktivitas. Oh ampuni ya Bapa, supaya kami Tuhan tidak dan sudah itu kehilangan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Seperti firman-Mu pada petang ini menjadi kekuatan iman kami, mengingatkan kami ya Bapa. Berkati kami bersama yang sudah hadir pada petang hari ini ya Bapa. Bentar kaum anda yang ada berarti pujian, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini pulang. Allah menyertai bungkus kami dengan darah Kristus. Apa yang dikerjakan jemaat persembahan, Tuhan berkati. Kami serahkan semua dalam tangan Kau ya Bapa. Tuhan pimpin awal sudah sampai akhirnya ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada petang ini. Sampai Yesus datang yang dua kali, pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menyertai kami bersama pada malam hari ini ya Bapa. Kami memberkati yang sudah hadir bersama di dalam nama Tuhan Kristus. Kami mengakhiri pada malam ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati.